Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fani dari pembelajaran IPA kelas 9 materi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi sendiri merupakan perkembangan biasa hidup untuk mempertahankan kelestariannya, dan manusia termasuk makhluk hidup. Jadi secara otomatis mereka akan bereproduksi. Sistem reproduksi pada manusia didahului dengan pembelahan sel yang dilakukan secara proses dan meiosis. Materi ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pembelahan sel juga terjadi pada organ reproduksi pada manusia dan akan menghasilkan sel kelamin baik laki-laki maupun wanita. Nah, hari ini kita akan mengenal mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan wanita. Ada beberapa bagian pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah vas deferens, yang kedua uretra, yang ketiga penis, yang keempat skrotum, yang kelima testis, yang keenam epididymis, yang ketujuh kelenjar Choperi atau bulb uretra, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar vesikula seminalis. Organ reproduksi ini akan membangun sistem reproduksi pada laki-laki. Kemudian untuk organ reproduksi pada wanita, ini ada satu bagian. Yang pertama adalah ovarium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga infundibulum, yang keempat uterus atau rahim, yang kelima endometrium, yang keenam vagina, dan yang terakhir cervix. Nah, dari bagian-bagian ini tentu saja kalian bisa memahami, oh ternyata organ reproduksi pada tubuh saya ada ini. Mungkin kita tidak bisa melihat dari yang terdalam, tapi minimal dari luar kita bisa melihat apa yang ada pada tubuh kita. Yang pertama, organ reproduksi pada laki adalah vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran sperma. Ini saluran memanjang ini, saluran sperma dari testis menuju ke uretra. Yang kedua adalah uretra. Uretra ini merupakan saluran akhir dari sperma. Di sini ketika sudah ada vas deferens tadi dari testis, kemudian saluran yang epididymis, kemudian menuju uretra. Nah, uretra ini sebagai saluran akhirnya. Yang ketiga adalah penis. Penis di sini merupakan organ reproduksi laki-laki luar yang akan membantu untuk alat populasi atau persetubuhan. Yang keempat adalah skrotum. Nah, skrotum ini seperti kantong yang melapisi testis dan akan menjaga suhu dari sperma agar dia dapat berkembang secara optimal. Yang kelima adalah testis. Nah, ini testis di sini sebagai tempat sperma. Yang keenam adalah epididymis. Epididymis ini seperti menempel pada testis dan skrotum. Ini fungsinya adalah sebagai tempat pematangan sperma. Jadi ketika sudah diproduksi di sini, di testis, nah spermanya akan dimatangkan di sini selama kurang lebih 2-3 hari. Nah, yang ketiga ini adalah vesikula seminalis, prostat, dan Choperi ini sebagai kelenjar organ reproduksi pada laki-laki. Nah, 3 kelenjar ini akan membantu si sperma agar satu dapat bertahan hidup karena mereka menghasilkan cairan yang berisi banyak energi. Kemudian juga menghasilkan cairan basah yang akan melindungi sperma dari asamnya nanti ketika masuk di sini. Nah, ini untuk organ reproduksi pada laki-laki. Untuk organ reproduksi pada wanita ada beberapa bagian. Yang pertama
ovarium. Nah, ovarium ini versinya adalah testis. Kenapa? Kalau testis sebagai organ reproduksi penghasil sel sperma, sedangkan ovarium adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang akan menghasilkan ovum. Yang kedua adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi di sini sebuah saluran memanjang dan sebagai tempat bertemunya sel sperma dan ovum. Nah, kemudian infundibulum. Infundibulum ini adalah pengikat dari ovarium. Jadi, posisi ovarium akan tetap terjaga seperti ini karena diikat oleh infundibulum. Yang keempat adalah uterus atau rahim. Nah, uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Jadi, ketika sel sperma dan sel telur sudah bertemu di sini, di tuba Fallopi, kemudian mereka melebur menjadi zigot, zigot akan diimplankan atau ditanamkan di rahim ini sehingga mampu berkembang menjadi janin, kemudian fetus yang siap untuk dilahirkan. Selanjutnya adalah endometrium. Endometrium ini adalah dinding rahim. Nah, ini pada perempuan ketika sedang mengalami menstruasi ini terjadi peluruhan dinding rahim di sini. Kemudian yang keenam adalah vagina. Vagina sebagai alat reproduksi dan juga sebagai jalan lahir. Ketika fetus atau janin tadi yang sudah siap dilahirkan, dia akan melewati ini untuk lahir. Cervix adalah leher rahim. Jadi puncak atau ujungnya dari si uterus ini namanya atau leher rahim. Nah, itu mengenai organ reproduksi baik laki-laki maupun wanita. Nah, fungsinya juga sudah ada di PPT ini, nanti kalian bisa membacanya lebih detail. Nah, itulah organ reproduksi pada laki-laki dan wanita. Kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi dengan mencari sumber belajar di internet ataupun di buku elektronik. Oke, nah demikian mengenai penjabaran dari organ reproduksi baik laki-laki dan wanita. Selamat belajar, sekian dan terima kasih.